layak berdiri di hadapan anak manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, pengantin datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kami minyakmu sedikit sebab pelita kami mau padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, tidak. Jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuhan itu menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, terkasih dalam Kristus Tuhan, kita melihat 10 gadis yang menjadi pengiring pengantin atau putri domas. Pasti itu adalah orang yang sudah dipilih. Dipilih oleh pengantinnya atau keluarga pengantin untuk ngiringi supaya dia layak pantas dalam upacara itu. Pasti dia menjadi orang pilihannya. Maka kita bisa mengandaikan bahwa 10 orang gadis itu adalah pinter. Tetapi kita bisa melihat bahwa 5 gadis itu tindakannya bodoh karena gampang ke. Seolah-olah dia mengatakan bahwa mempelai ini akan datang secepatnya dan dia cukup dengan minyak yang ada di dalam pelitanya. Tapi yang 5 itu adalah tindakannya bijaksana, membawa bekal untuk minyak supaya pelita itu walaupun nanti pengantin terlambat akan mampu untuk tetap mempertahankan nyalanya. Baik, itu yang menjadi simbol bagi diri kita. Saya mengatakan istilahnya 10 gadis itu adalah pinter karena kita tidak boleh untuk mengatakan bodoh. Kenapa? Karena ciptaan Tuhan semuanya sempurna adanya. Orangnya itu kan ciptaan Tuhan. Maka kalau kita harus melihat bahwa ini adalah sempurna adanya. Kalau sempurna adanya, maka apa? Baik adanya, maka kita harus mengatakan pandai. Hanya tindakannya saja. Kalau tindakannya lepas dari pribadinya. Karena apa? Ini adalah hasil keputusan dari pola pikir dan pola merasakannya. Sehingga dia bertindak untuk melakukan seperti itu. Antara dia bodoh dan dia bijaksana. Tindakannya. Kenapa begitu? Karena perbandingannya. Kalau bodoh pasti perbandingannya dengan pandai. Kalau bijaksana pasti perbandingannya dengan apa? TOLOL. Betul? Apa itu? Tindakannya dalam tindakan ya. Tapi orang gak pernah dalam arti kalau dia sebagai pribadi gak pernah kita bisa mengatakan bodoh atau tolol. Itu enggak. Tetapi sebagai tindakan kalau dia bodoh pasti, kalau dia orang bodoh pasti lawan katanya adalah pandai. Tetapi Injil tidak mengatakan kata pandai, justru mengatakan bijaksana. Maka ada apa di sana? Maka bukan
istilahnya itu pikirannya, bukan perasaannya, tetapi lebih tindakannya. Lebih yang dihasilkan dari pola berpikir dan pola merasakannya. Maka itu yang mau untuk menjadi potret kita. Nah sekarang kalau kita berangkat dari itu, kita mau mencoba untuk melihat diri kita. Kita sudah dilengkapi oleh Tuhan untuk bisa berpikir. Tapi kadangkala hal untuk berpikir ini seringkali diabaikan atau dilupakan. Ambil contoh konkret aja. Karena yang tempat untuk berpikir apa? Otak, betul? Otak. Oh karena otak ini menjadi tempat untuk berpikir, maka seringkali kalau naik sepeda motor harus ditutupi dengan penutup supaya otak ini tertutup, terlindungi kalau terjadi benturan, betul? Dengan helm, benar? Tapi kalau orang itu menggunakan helm, tapi diletakkan di dengkul, berarti tampak bahwa yang harus dilindungi di mana? Dengkul. Otaknya di mana? Dengkul. Kalau orang itu tidak menggunakan helm, lalu sekarang otaknya di mana? Tidak punya otak kalau gitu. Karena tidak ada yang dilindungi kan? Nah, kita mau mencoba untuk melindungi itu. Ini hanya semacam joke saja supaya kita tahu dengan guyonan itu seperti itu. Lalu kita sekarang melihat ini. Semua orang seringkali gampang dengan melanggar aturan, gampang. Coba sekarang, siapa yang belum pernah kalau naik sepeda motor atau mengendarai mobil melanggar lampu merah? Siapa yang belum pernah? Belum pernah. Biasanya Pak Hari pasti belum pernah karena polisi masalahnya. Tapi juga seringkali malah justru melanggar karena mengatakan, oh kami petugas maka bisa melanggar. Nah ini guyonan Pak. Tapi kita bisa melihat semua orang bisa melanggar itu. Coba Anda bayangkan, aturan yang tampak nyata, cetha welo-welo, kita mudah melanggarnya. Kalau itu aturan dari Allah, hukum dari Allah, apakah dengan lebih mudah lagi kita melanggarnya? Rasa bersalahnya dalam diri ini sudah pupus. Sehingga mudah untuk melanggar. Aturan sing ketok saja atau yang kelihatan saja mudah untuk dilanggar. Apalagi aturan yang tidak kelihatan. Maka dengan mudah orang akan melanggarnya. Benarkah itu? Betul? Maka kalau saya melihat ada orang yang melanggar lalu lintas, aturan sing ketok wae dilanggar, apalagi aturan dari Allah, dia pasti akan melupakannya dan dia menggunakan dengan mudah untuk melanggarnya. Baik. Ibu bapak, itu adalah contoh. Orangnya pintar, tapi tindakannya bodoh. Jadi orangnya pintar, tindakannya bodoh. Buktinya pintar apa? Dia bisa nyopir, bisa mengendarai sepeda motor, bisa membeli sepeda motor, bisa membeli mobil. Tapi tindakannya, ini kita bisa melihat di situ, tindakannya. Maka lebih mau menampakkan iman, itu lebih mau ditampakkan dalam tindakannya yang memperlihatkan bahwa imannya sesuai dengan tindakannya itu. Atau istilahnya bahkan tindakan itu sesuai dengan apa yang diimaninya. Saya kebalik ngomongnya. Nah, sedangkan dalam sikap yang bijaksana, kendati mungkin kalau dalam lalu lintas saja paling enak. Contoh hukumnya kan kelihatan ya. Jalan sepi. Tapi lampunya merah. Anda berhenti atau tetap jalan? Kalau orang bijaksana gimana? Kalau dia bertindak bijaksana dan taat pada hukum, dia mencoba untuk melihat berhenti. Kalau membahayakan, baru dia akan istilahnya itu berjalan. Kalau misalnya akan ada pencoleng segala macam itu, baru dia jalan. Tapi karena ada situasi. Jadi kalau misalnya ditanya polisi dengan lampu lalu lintas di CCTV, di kepolisian, dia akan bisa bertanggungjawabkan, saya karena ada ini. Walaupun seringkali polisi pokoknya yang penting ini aturan ya aturan gitu. Karena kadangkala polisi yang memang dibentuk seperti itu, gitu Pak G. Memang dibentuk seperti itu. Kalau sudah melanggar ya melanggar gitu ya. Ya sudah. Nah, tapi kita bisa melihat, kita tetap bisa untuk mengungkapkan alasannya. Nah, kalau demikian, ini adalah contoh situasi yang bijak. Artinya apa? Kita taat-taat tapi tidak kaku-kaku benar. Artinya kalau kita melihat ada situasi yang memang untuk harus
istilahnya kita harus menolong orang itu, maka kita harus tetap siap siaga untuk menolong orang itu. Ambil contoh, hari Minggu kita harus ke gereja. Tetapi kebetulan tetangga kita itu sedang punya gawe, yakni kematian dari keluarga yang dicintainya. Maka mau tidak mau kita sebagai tetangga harus memperlihatkan aspek terlibat akan kesedihan yang dialami oleh keluarga itu. Ini kita melanggar, tidak pergi misa, tapi ada alasan. Kenapa? Kita ikut untuk istilahnya rasa kehilangan dari tetangga ini. Saya ikut untuk meringankan. Ini kan sesuatu. Jadi kita memang mau taat, bijaksana, tetapi kita tidak kaku-kaku amat di dalam mentaatinya. Dan tidak istilahnya harus saklek begitu. Tapi haruslah kita tetap tahu prioritas yang utama. Di atas memang paling utama adalah ketuhanan, Tuhan. Tapi yang kedua adalah kita harus bisa mengasihi sesama. Satu paket. Maka kalau salah satu ini ada sesuatu, kita harus ikut istilahnya itu bisa memikirkan mana tindakan yang bijaksana. Ini 5 potret perempuan yang bersikap bijaksana. Ternyata dari sikap itu surprise bagi saya adalah di sana mau diungkapkan tentang pintu kerajaan. Orangnya pinter, beriman, berpengetahuan, bisa membaca kitab suci, tahu ajaran gereja. Tetapi kalau sikapnya itu tidak memperlihatkan imannya, maka nantinya akan ditutup juga pintu itu untuk kita. Tetapi kalau kita itu bisa bersikap bijaksana, walaupun yang diketahuinya sedikit, tetapi yang sedikit itu sungguh-sungguh dia hidupi dan dia imani, dan dia sungguh dia pegang, dan dia yakin bahwa ini Tuhan yang menuntun, maka pintu kerajaan surga akan dibukakan untuk kita. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka pendek kata, istilahnya itu kepandaian ini bukan menjadi titik tolaknya, tapi jadi titik tolaknya adalah sikap yang kita bawa ini betul-betul adalah satu sikap yang membawa kita kepada keselamatan. Nah, potret inilah yang harus kita pegang. Tuhan maha melihat. Tuhan boten sari. Artinya kita bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang negatif pada saat tidak ada orang. Tetapi masih ada mata Tuhan yang melihat kita. Masih ada hati Tuhan yang bisa mendengarkan istilahnya mungkin tindakan-tindakan atau rencana-rencana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tetap harus waspada dengan hal itu. Ya. Dengan seperti itu, maka itu adalah sebagai satu tanda bahwa kita menyiapkan hidup kita. Hidup kita yang baik adalah menyiapkan untuk ending yang baik, yakni memasuki rumah Tuhan. Dengan seperti itu, maka diharapkan kita semua adalah orang yang bijaksana dalam segala hal. Dengan seperti itu, kita diharapkan menjadi anak-anak Allah yang tulen. Selamat merenungkan. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberi kepada kami pencerahan kembali